وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa ngaji lagi, di mana ini adalah kegiatan rutin kita. Dalam kesempatan ini secara khusus saya ingin mengingatkan hal yang juga beberapa kali sudah kita bahas, akan tetapi karena ini begitu sangat penting bagi kita semua. Jadi sekali lagi, karena ini sangat penting bagi nasib kita, diterima atau tidaknya oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an, maka ini memang sengaja saya ulang karena menyangkut nasib. Karena kita di dunia ini yang diantara menentukan nasib keselamatan kita dalam kehidupan di dunia ini, pertama adalah kita diterima sebagai muslim. Jadi kalau kita mati membawa iman dan Islam, maka ini adalah sebuah kesuksesan hidup. Walaupun misalnya kita mempunyai harta kekayaan yang melimpah ruah, tapi naudzubillah tidak mendapatkan rizki iman dan Islam, dan mati tidak membawa bekal tersebut, maka kita ini benar-benar mendapatkan kegagalan hidup. Jadi yang pertama harus kita jaga adalah keimanan dan keislaman kita, ini modal. Kemudian yang kedua, karena kita ini dalam rangka memupuk dan menguatkan keimanan dan keislaman kita, kita mengikuti guru besar kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, terutama dengan cara mengamalkan thariqahnya. Maka bekal berikutnya adalah bagaimana kita ini menjadi murid yang diterima oleh guru kita dengan penerimaan sebaik-baiknya. Para ikhwan rahimakumullah, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan dalam banyak ayat bahwa kehidupan ini adalah ujian dari Allah. Allah ciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka memuji kalian, dan dengan ujian tersebut biar ketemu siapa yang terbaik amalnya. Para ikhwan rahimakumullah, kalau kita berbicara ujian, berarti sebelum ujian ada proses. Jadi sebelum kita ujian pasti ada proses. Apa prosesnya? Yaitu ada dua macam, minimal belajar dan pendidikan. Jadi ada proses belajar, ada proses pendidikan. Ini yang mendasar.
Apa bedanya proses belajar dan proses pendidikan? Singkatnya aja. Jadi orang belajar itu menyangkut materi ilmiah atau perkara-perkara zahir. Jadi itu berada dalam proses pembelajaran. Jadi contohnya pelajaran matematika. Jadi pelajaran matematika. Kemudian tapi berbeda dengan kalau zaman dulu ya, nggak ngerti sekarang masih ada enggak di sekolah. Karena dengar-dengar ini sudah banyak berubah. Yaitu pendidikan kewargaan negara, bukan pelajaran jadi warga negara, tapi pendidikan kewargaan negara. Sudah nggak ada ya? Nah ini ya dulu civic, kemudian ini termasuk juga pendidikan moral Pancasila kan. Jadi pendidikan bukan pelajaran. Kalau matematika bukan pendidikan matematika, pelajaran matematika, pelajaran fisika, pelajaran kimia, pelajaran biologi. Kenapa? Daerahnya pada ilmu pengetahuan. Jadi pelajaran itu agar supaya orang tahu. Tapi kalau pendidikan bukan hanya sekedar tahu, tapi mempraktikkan. Sehingga pendidikan itu lebih banyak bersifat pada hal abstrak yang disebut dengan nilai. Sehingga di sekolah ada juga pendidikan agama. Jadi pendidikan agama Islam, bukan pelajaran agama, tapi pendidikan agama Islam. Jadi ada mengajar, ada mendidik. Jadi ngajar itu transformasi ilmu. Jadi pemindahan ilmu dari guru kepada murid itu pada pelajaran. Tapi transformasi nilai, memindahkan nilai-nilai, contohnya akhlak, ini bukan pelajaran, tapi pendidikan. Bedanya guru pengajar dan guru pendidik, kalau kita ikut pelajaran agama, jadi taklim, ini yang pelajaran agama, contohnya rukun Islam 5. 1. Membaca dan ikrar syahadat. 2. Menegakkan sholat. 3. Puasa Ramadan. 4. Zakat. 5. Ibadah haji. Ini adalah pelajaran agama. Murid yang menguasai ilmu agama belum tentu bisa mengamalkan nilai agama. Betul atau tidak? Itu. Jadi pendidikan lebih banyak pada praktek. Dalam pelajaran dibutuhkan guru yang menguasai bahan pelajaran yang diajarkan. Jadi gurunya orang yang pinter dengan pelajaran tersebut. Contohnya pelajaran fisika, maka dia harus ahli di bidang fisika. Kalau di pesantren pelajaran nahwu sorof, maka gurunya harus ahli di bidang ilmu nahwu sorof. Dalam pelajaran, maka guru memperkenalkan, murid membaca, menghafalkan, itu diantara. Akan tetapi dalam pendidikan bagaimana? Guru mendidik istiqomah. Jadi istiqomah bukan pelajaran, istiqomah pendidikan. Sehingga kalau di sekolah tidak ada pendidikan agama secara khusus. Kenapa? Ya hanya teorinya. Tapi kalau di pesantren ya ada
guru yang juga menjadi figur sentral, menjadi uswah, contoh yang bisa dilihat perbuatannya. Sehingga Nabi ngajari pada sahabat dan mendidik para sahabat. Nabi menyatakan sholat 5 waktu wajib, itu teori. Begitu berbicara prakteknya, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Caranya kamu sholat, lihat saya. Jadi harus melihat Nabi bagaimana. Maka ya ilmunya, teorinya Nabi melakukan gerakan-gerakan dan bacaan dari takbir sampai dengan salam, itu pelajarannya. Kemudian Nabi melakukan dan menjadi imam dalam sholat tepat waktu, di awal waktu, dan Nabi bagaimana saf yang benar, bagaimana cara jadi imam, bagaimana cara jadi makmum yang benar, termasuk bagaimana kalau imam batal dan lain sebagainya. Nabi menjadi uswah, menjadi contoh, mencontohkan nilai-nilai sholat, di mana dalam nilai sholat itu bukan hanya gerakan dan bacaan, banyak kandungan-kandungan nilai yang ada di dalamnya yang ya wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai inilah wilayahnya pendidikan. Jelas. Jadi kalau pelajaran teorinya, kalau pendidikan lebih pada prakteknya. Sehingga orang yang dididik menjadi terbiasa. Contoh di zawiyah, jadi berbicara zikir, maka muqaddam harus menjadi imam zikir, mencontohkan bagaimana lazim yang benar, mencontohkan bagaimana wadifah yang benar, menjadi imam dalam wadifah, di mana dia dengan suaranya yang harus lebih keras daripada yang lain, ya, sehingga jamaahnya mengikuti dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ya dibutuhkan kondisi vitalitas ketika jadi imam mau wadifah, hailala. Ya kalau lagi ngantuk, gimana imamnya ngantuk, makmumnya ngantuk semua. Wong imamnya sehat aja makmumnya banyak ngantuk. Iya kan? Ya, merenung sampai ya khusyuk sampai nyukur. Jadi uswah. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi kehidupan itu adalah ujian dari Allah. Berarti dalam menghadapi ujian harus ada pelajaran dan pendidikan. Dengan pelajaran dan pendidikan inilah selanjutnya Allah menguji kita. Apakah sudah dikuasai benar pelajarannya? Termasuk bertorikoh. Bagaimana? Ya kalau wiridnya setiap orang bisa wirid dengan baik. Itu. Tapi nilai-nilai yang ada dalam torikoh ini tidak semua orang. Oleh karena itu, ya disinilah yang perlu kita bahas, bagaimana kita menjadi murid Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yaitu murid yang sebenar-benarnya, bukan murid kaleng-kaleng. Karena yang ditakutkan kita ini saya Tijani, ternyata naudzubillah Sayyidi Syekh ya tidak ngakuin. Kenapa? Ya diantaranya ya aturan-aturan dalam thariqah tidak dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, bagaimana kita menjadi murid yang baik, murid sejati itu bagaimana? Para ikhwan rahimakumullah, yang pertama ya, karena kita berbicara thariqah at-tijaniyah, maka pertama pada asas, yaitu syarat menjadi muridnya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu.
Kalau syarat ini tidak ada atau tidak dilaksanakan, maka percuma mengerjakan yang lain. Jadi syarat utama, fondasi yang harus kita ketahui dan wajib kita laksanakan adalah syarat. Pertama, kalau kita ingin masuk dalam thariqah at-tijaniyah, kita wajib masuk melalui orang yang punya izin memberikan baiat thariqah at-tijaniyah. Ini syarat pertama. Dan ini sangat menentukan dengan warna murid tadi. Kenapa? Ya, semakin benar, semakin lurus imamnya, semakin lurus muqaddamnya kepada sedisnya, maka muridnya akan lurus juga. Karena dalam hal ini muqaddam ini punya fungsi seperti tonggak. Lalu kalau tonggaknya bengkok, kira-kira bayangannya gimana? Bengkok juga. Ya, kalau tonggaknya lemes, kira-kira gimana? Lemes semua. Makanya dibutuhkan orang yang mempunyai himmah, mempunyai cita-cita yang tinggi, dan cita-cita itu menular pada muridnya. Yang pertama dibutuhkan qudwah, yaitu orang yang menjadi pemimpin di sini, dan qudwah tersebut punya izin yang sanadnya nyambung sampai kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan dari beliau nyambung kepada Rasulullah, dari Rasulullah ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian adanya murid. Jadi guru, ada murid. Seperti orang nikah, ada laki-laki aja, tidak ada calon perempuan, calon istrinya, bisa nggak pernikahan terjadi? Enggak. Jadi harus ada guru, harus ada murid. Dikatakan guru kalau punya murid, dikatakan murid kalau punya guru. Ini tidak mau. Sehingga dalam hal ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru. Thariqah Tijaniyah dalam hal ini muqaddam ada syarat-syarat. Tidak bisa sembarangan langsung jadi, dan syarat-syaratnya berat. Yang pertama, menguasai, mengetahui ilmu tentang thariqah. Sebelum itu harus menguasai ilmu tentang ibadah, minimal dasar-dasar ilmu tentang bagaimana wudhu yang benar, bagaimana bersuci yang benar, bagaimana caranya tayamum, bagaimana kalau ini caranya mandi besar, bagaimana ya macam-macam yang ada dalam dasar-dasar ilmu fikih, sehingga minimal guru tersebut sholatnya dia sendiri sudah tergolong benar secara hukum dan bisa memberikan contoh kepada murid-muridnya. Jadi pertama harus benar fikih agamanya. Yang kedua harus tahu fikih thariqah. Sebelum bicara yang lain, fikih thariqah harus dibenerin. Bagaimana caranya kerjakan wirid pagi dan wirid sore yang benar, bagaimana caranya wahdifah yang benar, bagaimana hailalah yang benar. Nah ini harus dikuasai oleh guru tersebut, dan dia memberikan pelajaran dan pendidikan kepada murid-muridnya sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Para ikhwan rahimakumullah, kalau kita berbicara al-Islam atau agama Islam, di mana al-Islam pondasi dasar ya, tentang keilmuan
dan prakteknya yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi as-sunnah dalam hal ini bukan jadi ada hukum sunnah, ada as-sunnah. Ya, kalau tarawih hukumnya sunnah, tapi kalau dia maksud kata as-sunnah adalah ya perkataan, perbuatan, termasuk diamnya Nabi, itu adalah as-sunnah atau dikenal dengan al-hadith. Dan kita tidak ketemu Nabi, kita tidak ketemu sahabat, sehingga agar supaya kita benar memahami Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus belajar kepada para ulama, yang mana para ulama tersebut ya keilmuannya mempunyai sanad yang nyambung melalui para ulama yang muktabar sampai dengan tabi'in dan tabi'in ke tabi'in ke sahabat dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah tentang al-Islam. Uswahnya al-Islam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun, ya, kata Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu, walana qaidatun wahidatun. Kita punya kaidah satu macam. Tidak banyak macam kaidahnya, kata Sayyidina Syekh. Jadi setiap hukum yang akan kita kerjakan harus mempunyai landasan yang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita wajib mengikuti qaul ulama jika ulama tersebut sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada ulama yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka kita tidak wajib mengikuti. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ul. Jadi taatlah kamu kepada Allah. Taatlah, jadi kata taat berdua kali. Taat kepada Allah artinya mutlak taat kepada Allah. Jadi kita tidak bisa nawar-nawar dengan hukum Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Kita tidak bisa nawar-nawar untuk taat kepada Rasul. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum, tidak berbohong, tidak pernah bohong dan tidak akan pernah berbohong, dan apa yang disampaikan itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita wajib taslim, wajib terima apa yang dari Al-Quran dan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah memberikan rekomendasi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswah dalam agama Islam adalah Rasulullah. Makanya Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu menyatakan setiap pendapat yang tidak bersandar kepada Quran dan Sunnah wajib ditolak, walaupun ada dalam kitab fikih. Jadi kalau di pendapat itu tidak punya sandaran yang jelas dari Quran dan Sunnah, wajib ditolak. Dan kalau tidak jelas sandarannya, maka wajib kita tolak. Para ikhwan rahimakumullah. Selanjutnya, ya, jadi kalau dalam Islam uswahnya, contohnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat Islam adalah umat Rasulullah. Jadi tidak ada ulama satupun boleh mengklaim ya si A si B sebagai umatnya. Walaupun katanya dai sejuta umat,
Jadi tidak boleh dia mengklaim orang-orang yang mengikuti ceramahnya menjadi umatnya. Karena apa? Tugas dia hanya menyampaikan amanat lanjutan dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Makanya kalau yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, wajib ditolak. Jadi standarnya Rasulullah. Jadi siapapun. Jadi umat Islam adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama boleh diikuti selama mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi atiullah wa atiur Rasul wa ulil amr. Wa ulil amr ini tidak ada atiu, hanya waw atau dan pemimpin kalian. Jadi pemimpin ada pemimpin agama, ada pemimpin negara. Pemimpin agama yaitu para ulama boleh diikuti kata Syekh radhiyallahu anhu kalau sesuai dengan uswahnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kunci pertama. Kemudian setelah kita mengikuti uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarak waktunya dengan kita sangat jauh. Sudah 14 abad. Jadi sudah sangat jauh dari kita. Oleh karena itu dalam hal ini banyak ulama-ulama yang kredibel dan diakui keilmuannya. Jadi ada di bidang fikih ada namanya mazhab. Ya, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Maliki dan lain sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang secara keilmuan dipercaya oleh para ulama sehingga pendapat-pendapat mereka dalam merumuskan hukum ini ya tergolong muktabar, bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka semua adalah ahli Quran dan juga ahli hadis. Kemudian mereka membuat ya metode pendekatan sehingga dikenal dengan istilah mazhab. Jadi ulama, orang yang ikut madhab Syafi'i tetap umatnya Rasulullah, bukan umatnya Imam Syafi'i. Demikian juga yang ikut madhab yang lain. Apalagi hanya ya kayak kita dipanggil ustadz, dipanggil kiai, ilmunya sedikit. Ya, orang yang sealim Imam Syafi'i saja tidak berhak mengklaim umat Islam sebagai umatnya. Oleh karena itu, ya inilah harus hati-hati. Karena jarak Nabi sangat jauh dengan kita, kita mengikuti bimbingan para ulama yang mana kitabnya sampai kepada kita, dan dari banyak ulama agar supaya kita tidak pening, maka cukup kita ikuti satu ulama. Masyarakat Indonesia mengikuti Imam Syafi'i. Dan karena dulu para ulama ini rukun, ya, rukun satu sama lain, maka sepakat. Mereka bukan tidak tahu madhab yang lain. Bahkan ada ulama-ulama Nusantara itu yang hafal kitab 4 madhab itu, hafal ada. Yang ahli 4 madhab banyak. Akan tetapi yang diajarkan kepada masyarakat satu madhab, yaitu madhab Syafi'i. Ya karena satu madhab di mana-mana sama, maka pada saat itu tidak ada fitnah agama. Ya.
Ya tapi sudah Allah menghendaki dan menguji, maka ya datanglah ustadz-ustadz yang sekolah di luar, kemudian di sana madhabnya berbeda, pulang ke Indonesia ya sok ya, seakan-akan madhab Syafi'i tidak ada apa-apanya. Dia memperkenalkan madhabnya yang baru, kemudian dengan cara membunuh karakter madhab yang lain. Itu dicaci maki madhab Syafi'i dan lain sebagainya. Seakan-akan bahkan ada yang mengatakan kita tidak pakai madhab. Ya kalau tidak pakai madhab ya repot juga. Jadi saya ingin tahu kalau orang sekarang tidak pakai madhab, memangnya sudah bisa menafsirkan Quran sendiri, bisa memahami hadis-hadis Nabi sendiri. Setelah ditanya hafal berapa hadisnya, 10 biji aja nggak hafal. Bagaimana mau bermadhab? Ditanya hafal Quran? Enggak. Ngerti artinya? Enggak. Ujung-ujungnya dari Quran terjemahan. Mau madhab? Madhabnya siapa? Jadi itu juga ya cara memecah belah. Jadi mengatakan saya anti madhab ini ya bagian dari cara memecah belah umat Islam. Hati-hati. Kenapa? Ujung-ujungnya mereka bikin madhab juga. Apa? Madhabnya anti madhab. Itu madhab karena PDW. Jadi sudah pakai madhab ya, terus sendiri sudah kembali kepada Quran dan Sunnah. Akhirnya ya itulah, setelah ditanya ya, disuruh artikan masih cari Quran terjemahan. Madhabnya malah terjemahan. Para ikhwan rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, kenapa kita kok harus berthariqah? Ini kita mengikuti Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani dalam bentuk thariqahnya. Apa itu thariqah? Metode, cara pendekatan, tapi lebih khusus dalam tasawuf. Sehingga kalau dalam fikih dikenal dengan madhab, kalau dalam ilmu tasawuf perbedaan metodenya dikenal dengan thariqah. Jadi pendekatan diri kepada Allah dengan cara metode yang diamalkan oleh Syekh Tijani, namanya thariqah Tijani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya thariqah, punya metode namanya Qadiri. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili punya metode atau thariqah namanya Syadzili. Jadi metode thariqah itu lebih kepada metode pendekatan diri kepada Allah, bagaimana cara ibadah mengikuti madhab fikih yang ada, tapi bagaimana manajemen hatinya agar supaya ibadahnya qabul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau dalam fikih namanya madhab, perbedaan metodenya dalam ilmu tasawuf dikenal dengan thariqah. Kalau ditanya apakah zaman Nabi ada thariqah? Ya, praktek thariqah model kayak yang sekarang, ya, nama thariqahnya nggak ada zaman Nabi. Juga madhab tidak ada zaman Nabi. Kalau setiap yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah, maka semua ilmu yang ada sekarang tidak ada zaman Nabi. Ilmu fikih juga tidak ada zaman Nabi. Dalam artian kajian khusus ilmu fikih tidak ada. Karena Nabi menerima wahyu kemudian menjelaskan dengan cara dikerjakan langsung kepada di depan para sahabat, dan sahabat mengikuti, gitu aja, selesai. Termasuk tajwid tidak ada zaman Nabi. Bahkan tulisan zaman dulu tidak ada titiknya, apalagi sakalnya nggak ada, titiknya aja nggak ada. Terus bagaimana? Ya itulah zaman itu. Sehingga kalau setiap yang tidak ada zaman Nabi itu menjadi bid'ah, maka ilmu tajwid itu bid'ah. Terus bagaimana mau baca Quran kalau tidak ngerti ilmu tajwid?
ini. Jadi inilah para ikhwan rahimakumullah, kita harus hati-hati menyikapi istilah-istilah. Kemudian kita kepada masalah tasawuf yang selanjutnya dikenal dengan thariqah, dan bagaimana kita menjadi murid thariqah yang benar. Maka ada syarat-syarat. Yang pertama, ada gurunya yang menguasai ilmu agama plus ilmu thariqah. Yang kedua, ada calon murid. Kemudian murid minta kepada guru untuk dididik bagaimana cara wirid yang benar dan prakteknya yang benar, termasuk bagaimana menata hati agar supaya ibadahnya menjadi ibadah yang makbul sampai kepada ibadah yang kamal, yang sempurna. Jadi itu. Yang ketiga, ya, ada proses, yaitu bai'at. Jadi syarat per ini ada 3 hal. Ketika ya mau proses bai'at, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon murid. Dan dalam hal ini guru harus menjelaskan. Karena juga saya juga mendengar banyak berita ada bai'at setelah dibai'at pulang tidak ngerti cara wiridnya dan tidak tahu syarat-syaratnya. Ya kalau seperti itu bai'at yang batal, bai'at yang tidak sah. Jadi gurunya punya izin dan juga punya ilmu yang cukup untuk itu. Muridnya adalah orang yang memang membutuhkan, minta untuk dijadikan murid, sehingga terjadilah proses pembaiatan murid oleh gurunya. Orang yang baiat, apa kata baiat? Dari kata bai'un. Apa kata bai'? Artinya menjual. Jadi jual beli. Maksudnya dirinya dijual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah dijual, maka statusnya seperti seorang hamba, seorang budak. Yang namanya budak tidak punya bayaran. Yang namanya budak wajib taat. Dan tidak ada kesempatan dan juga tidak ada keringanan untuk menolak apa yang menjadi ketentuan dari orang yang membeli. Kewajiban murid yang harus dipenuhi oleh murid ketika mau masuk thariqah Tijani, yang pertama, yang bersangkutan bersedia mengikuti dan menerima hukum Islam apa adanya. Jadi tidak dibenarkan murid thariqah Tijani karena sudah masuk thariqah hukum Islam diubah-ubah, tidak benar. Ditambah, dikurangi, maka jika itu terjadi, maka dia ditolak oleh Syekh Tijani radhiyallahu an sebagai murid. Sehingga kaidahnya Syekh termasuk muqaddam siapapun tidak ada keringanan untuk melanggar syariat. Coba kalau mau diskusi di luar, jangan di depan gitu. Jadi para ikhwan rahimahullah, jadi murid ini harus menerima apa adanya. Kalau tidak, ya kan kalau kita masuk sekolah mau apa aja ada syarat-syarat. Kalau kurang syaratnya, maka ditolak. Dan kita, karena kita yang butuh, maka kita yang manut, bukan kita yang ngatur. Dan karena banyak kejadian baiat
kemudian tidak diberitahu syarat-syaratnya, tidak diberitahu pekerjaan-pekerjaannya, akhirnya banyak murid setelah di dalam nyesel. Loh, kok begini? Kok berat? Tahu gitu udah jadi baik. Kalau begitu saya dijebak. Nah, ini ada kejadian ngomong ke saya, kalau begitu saya dijebak, ini masuk tarekat. Saya mikir, memangnya masuk tarekat itu dianggap kayak tikus, orang dijebak-jebak. Jaminannya surga pakai dijebak. Itu. Jadi ini juga para ikhwan rahimahullah, kita harus sadar. Jadi kita baik ya, telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, innama yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Jadi kamu berbaiat itu hakikatnya berbaiat kepada Allah. Memang sahabat berbaiat pada Nabi. Itu. Akan tetapi Nabi utusan Allah. Beliau adalah khalifatullah yang paling tinggi. Sehingga orang yang menjulurkan tangannya berbaiat kepada Nabi, maka hakikatnya dia berbaiat kepada Allah. Maka Allah menyatakan yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ini juga memahami kalimat-kalimat seperti ini. Hati-hati, jangan berpikir Tuhan punya tangan kayak punya tangan kita. Itu adalah ibarat, bahasa ibarat saja. Jadi ketika kita menjulurkan tangan untuk berbaiat kepada Nabi, hakikatnya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan rahimakumullah. Jadi pertama syaratnya siap menerima hukum Islam apa adanya. Tidak boleh nambah, tidak boleh ngurangi. Yang kedua syaratnya menjadi muridnya Syekh Tijani radhiyallahu an adalah dia wajib memperhatikan, menjaga sholat 5 waktu dan mengusahakan selalu berjamaah. Jika di situ ada orang Islam yang jadi berjamaahnya tidak harus dengan ikhwan. Itu. Dianjurkan sholat di masjid. Itu. Jadi sholat berjamaah tepat waktu. Kemudian yang ketiga, sebagai muridnya Syekh Tijani punya kewajiban mahabbah kepada Syekh. Kenapa? Sambungan tali yang mengikat kita dengan Syekh radhiyallahu anhu, termasuk mengikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya mengikat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mahabbah dengan segala tingkatannya. Sehingga mahabbah kita dengan guru, mahabbah kita dengan Syekh, mahabbah kita dengan Rasulullah, ini pun ada tingkatannya masing-masing. Semakin kencang mahabbahnya, maka semakin kuat ikatannya. Kenapa kok malas datang ke zawiyah? Ya, menunjukkan ikatannya ini lemah. Mungkin pakai karet. Ya, kalau pakai karet kan molor. Karet yang sudah ini. Nah ini hati-hati, kalau sudah malas ke zawiyah itu tandanya ya ikatan sudah lemah. Karena datang ke zawiyah itu hakikatnya datang kepada Syekh radhiyallahu. Maka Syekh menyatakan, "Lau ta'lamu ma fi zawiyah, la tawalau kana habwa, walau habwa." Jadi kalau tak kamu tahu apa yang ada di zawiyah, wabil khusus pada hari Jumat sore, ya, kalau kamu tahu
di mana Rasulullah dan Sayyidi Syekh hadir di zawiyah. Nafset ikhwan, maka niscaya kalian akan datang ke zawiyah walaupun harus merangkak, sakit, tidak bisa jalan, terpaksa harus merangkak. Di situ tidak ada motor, tidak ada kendaraan. Tapi kalau memang hatinya sudah tergantung ke zawiyah, maka tetap datang ke zawiyah. Ya, yang lucu motor ada baru beli. Itu. Jaraknya tidak terlalu jauh. Males datang ke zawiyah. Ada apa? Ya, ini juga yang harus ya ada apa kita kok pas melar-melar kayak karet kena bensin. Ya kan karet kena bensin kan molor kan. Kenapa kok kalau mau datang ke zawiyah ini harus dipaksa? Kadang-kadang dijemput sama temennya ada alasannya. Sekarang sakit kakinya, besok sakit kepala, besoknya lagi apalagi, oh bajunya masih basah. Banyak. Para ikhwan rahimakumullah, jadi mahabbah kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Karena kita tidak melihat kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, ya, wasilahnya adalah memandang muqaddam, dalam hal ini wasilah kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Kalau yang bersangkutan muqaddam tersebut sesuai dengan amanatnya Syekh membawa Sayyidi Syekh, maka mengikutinya, mentaatinya sama dengan mentaati Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Ini para ikhwan rahimakumullah. Kemudian syarat yang keempat, kewajiban keempat. Ya, coba yang di bawah jangan rame ya. Bu ibu yang di bawah jangan rame, ganggu ke atas suaranya. Jadi para ikhwan rahimakumullah, ini hilang dah. Bahannya bisa hilang kalau udah terganggu begini. Itu. Sampai mana ini? Hah? Keempat. Yang keempat, yaitu kita apa tadi? Ya, ketiga mahabbah. Yang keempat, siap melaksanakan kewajiban thariqah. Apa kewajiban pertama dalam berthariqah? Membaca wirid wajib. Apa wirid wajib atau wirid lazim dalam thariqah? Wiridus sabah, wiridul masa, wirid pagi dan wirid sore. Karena juga di Indonesia seakan-akan wirid pagi sore itu wirid lazim. Yang wadifah dengan hailalah bukan wirid lazim, padahal ketiga-tiganya lazim semua. Artinya wajib. Jadi wirid lazim artinya wirid wajib. Sehingga kalau kita di Maroko tidak ada istilah wirid lazim pagi, tidak ada. Yang ada wiridus sabah. Di kitab-kitab Tijani tidak ada wirid lazim sabah, tidak ada. Yang ada wiridus sabah dan wiridul masa, wirid pagi dan wirid sore. Jumlahnya hanya 100. Tidak panjang, dikerjakan kurang lebih, ya kalau pakai selawat Fatih 20 menit sudah selesai. Apalagi pakai selawat yang pendek, cuma paling pendek selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Tidak boleh lebih pendek dari itu. Kemudian baca la ilaha illallah. Ini lazim. Wadifah lazim. Perbedaan lazim apa wirdus sobah dan wadifah, wirdus sobah wirdul masa, atau ya kalau para muqaddam di Maroko mengatakan al-wird ya. Jadi perbedaannya dengan zikrul wadifah, kalau wirid pagi dan sore tidak boleh berjamaah, suaranya pelan,
Adapun dalam wadifah wajib berjamaah, suaranya harus keras. Kemudian yang ketiga adalah dzikrul hailalah ba'dal asri yaumil jum'ah. Ini wirdul lazim, auradul lazim, wirid wajib dalam thariqah Tijaniyah. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, dalam thariqah Tijaniyah banyak wirid ikhtiari. Jadi ini juga sekali lagi, mau sehari semalam tidak tidur, tiap hari tidak pernah tidur, sehari semalam baca wiridnya Syekh Tijani, tidak cukup waktunya. Jadi kalau kita baca wiridnya Syekh dibaca semua, tidak cukup waktu kita. Oleh karena itu, Syekh radhiyallahu an di akhir hayat beliau ya lebih banyak menganjurkan kepada kita, kalau kita ingin baca wirid ikhtiari adalah perbanyak selawat Fatih dan baca Quran. Baca Quran, saya menganjurkan minimal 1 juz setiap hari. Kalau kita berapa juz? Ya, juz mangga, juz mangga, juz nanas, sampai 3 juz dicampur semua. Akhirnya selesai molor. Ini para ikhwan rahimakumullah. Kenapa kok menganjurkan selawat Al-Fatih? Karena pada selawat Al-Fatih ini asror semua wirid itu terangkum. Kan di manaqib dijelaskan wa bi salatil fatihil ladzi samat kulal ibadati wa sirraha hawa, semua ibadah dan sirnya, bukan pahalanya, sirnya, rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Ya, kalau makanan gizinya, vitaminnya itu terkandung dalam surat Fatih sudah. Sehingga kalau baca surat Fatih sama dengan baca semuanya. Ya, mau ruwet atau mau mudah? Kemudian para ikhwan rahimakumullah, surat Al-Fatih ini adalah selawat, ya kalau ibaratkan jurus tingkat tinggi yang tidak tertandingi. Sehingga ikhwan thariqah Tijani kalau masih noleh dengan wirid-wirid yang lain, apalagi dari orang yang bukan Tijani, mohon maaf agak kasar dikit, goblok. Itu goblok-gobloknya orang. Itu. Kenapa kok begitu? Apalagi beras. Jadi wiridnya, berasnya apa katanya? Beras. Ya ada kemarin ijazah yang di jadi beras apa? Beras ake, duit ake, beras ake, duit ake dan lain sebagainya. Mohon maaf, itu urusan tai. Tai. Jadi apa tai? Beras jadi apa? Jadi selawat Fatih di situ tidak ada. Jangankan minta surga aja gak ada dalam selawat Fatih. Kenapa? Cita-citanya Syekh, hikmahnya bukan hanya surga, menyampaikan muridnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pas bicara beras. Itu. Berbicara pahala saja. Itu ibaratnya ninggalin surat Fatih kepada bacaan-bacaan yang pahalanya begini, pahalanya begini, sama dengan direktur jadi tukang ojek. Itu ibaratnya kayak gitu. Kenapa?
Yaitu direktur gajinya sudah tinggi, bahkan komisaris yang ratusan juta dan duitnya sudah tidak ada serinya. Ngojek berapa ngojek sehari? Ya lebih goblok lagi ya, kalau yang dibicarakan hanya urusan beras isinya perut. Itu ya sama dengan direktur turun jadi pemulung. Coba bisa juga coba cari di kitab apapun. Kalau berbicara pahala, ya sekali lagi kalau bicara pahala silahkan cari di kitab apapun, di mana selawat Fatih pahalanya untuk orang yang belum baiat tijani atau muhibbin satu al-Fatih pahalanya 600.000 selawat yang lain. 600.000 selawat yang lain. Selawat yang lain bagaimana? Man shalla alayya salatan, kata Nabi sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi, Allah balas berselawat kepada yang bersangkutan 10. Lah sekarang kalau mengukur selawat Allah itu mau diukur dengan apa? Coba. Satu selawat, ini kalau bicara pahala selawat. Kalau bicara keutamaan baca Quran. Jadi kalau baca Quran afdol. Bicara gaji, bicara hasil selawat. Kalau baca Quran per huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Tapi baca selawat sallallahu, ini masalahnya Allah berselawat. Tidak usah 600.000 satu selawatnya Allah mau dibalas apa? Itu siapa yang bisa memberikan pahala, mengukur pahalanya selawatnya Allah? Siapa? Itu. Sehingga malaikat pun dengan satu selawatnya Allah dari pertama kali diciptakan sampai kiamat untuk mensimaki selawatnya Allah tidak akan bisa. Lihat malaikat aja nggak bisa, bagaimana dengan kita? Itu pasti ganti amalan-amalan ya. Aduh, kan gimana? Jadi di sini kita sebagai ikhwan thariqah Tijaniyah ini belum yang lain kalau bicara pahala. Kita kembali kepada bagaimana kita menjadi murid sejatinya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi kita istiqomah dengan auradul lazimah dulu, kemudian nambah ikhtiariyah. Yang sangat dianjurkan oleh Sayyidi Syekh ikhtiariyah adalah baca selawat al-Fatih. Ada yang ini bagaimana guys mau baca Jawharatul Kamal? Boleh baca Jawharatul Kamal, tapi harus ngaca dulu. Pantas enggak baca Jawharatul Kamal? Bagaimana ngacanya? Ketika baca wirid khusyuk apa enggak? Hatinya hadir apa enggak kepada Rasulullah? Orang baca Jawharatul Kamal itu sama dengan ngundang Nabi. Setelah 6 kali baca ke-7 Nabi hadir sampai dia berhenti baca selawat. Bahkan dia kalau dia berhenti baca selawat dan belum berbicara, Nabi tidak pergi. Oleh karena itu dianjurkan habis wadifah termasuk hailalah jangan langsung bicara. Diam dulu. Kenapa? Pada saat itu Rasulullah mentarbiyah kita secara khusus. Hadirkan hati. Makanya dianjurkan baca Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini tentang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat al-Fatih. Kalau baca selawat al-Fatih 600.000 kali selawat yang lain, ini untuk bukan ikhwan. 600.000 kali 10 berapa? 6 juta. Berarti satu selawat Fatih dapat
selawatnya Allah 6 juta. Jadi kalau Pak mikir masih toleh-toleh dengan yang lain, apa? Berapa pahalanya? Kita tidak usah bilang pahala dulu. Apalagi hanya ya untuk ya duit banyak, beras banyak. Aduh, naudzubillah ini. Aduh. Lah apakah tidak boleh kita ini juga yang harus kita ketahui para ikhwan rahimakumullah. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang beribadah kepada Allah karena akhirat. Jadi barang siapa yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan akhirat, maka Allah menyatakan nazid lahu fi hati. Wa may yurid harsal akhirati nazid lahu fi hati. Orang yang beribadah karena ingin dapat akhirat, dunia yang dikasih. Tidak usah diminta, dikasih. Contohnya silakan Anda kan ada orang kampung juga, ada berasal dari kampung. Orang nanam padi. Ya. Rumputnya perlu ditanam apa tidak? Tunggu. Coba nanam rumput. Padinya tumbuh enggak? Kalau Anda yurid harzat dunya, kalau hanya ibadahnya hanya ingin dapat beras dan fulus, nutihi minha, dikasih oleh Allah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, nanti di akhirat nyengir. Itu makanya saya bilang direktur turun jadi pemulung. Kalau kita mengharapkan akhirat, dunia dapat bonus. Nasib lahu, ditambah untuknya fi hati, di kehidupan dunianya. Wa yurid harsal akhirati nazid lahu fi hati. Allah kasih tambah di dunianya. Ya kita apa ya, coba mulai zaman dulu para guru, para kiai yang saleh, tidak macam-macam, murni berjuang di jalan Allah, ada enggak yang miskin? Kaya-kaya. Iya. Santrinya makan ke sama kiai banyak. Itu ditanggung sama kiai banyak. Tapi kiainya tidak ada yang bangkrut gara-gara nanggung santri. Kenapa? Allah sudah janji di Quran. Innallaha la yukhliful. Lebih Thariqah Tijaniyah ini bukan hanya bicara akhirat. Thariqah Tijaniyah mengantar muridnya ilallah. Jadi bukan hanya surga, tapi bertemu dengan Allah. Jadi berthariqah tujuan akhirnya ilallah. Sekarang kalau sudah orang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta dengan yang bersangkutan, memangnya orang yang dicintai Allah dimasukin neraka? Tidak mungkin. Allah sudah janji kok dengan ahli ibadah saja yang mengharapkan surga pasti dapat surga dan dunianya dapat bonus. Lihat bagaimana orang yang ibadahnya bukan lagi bicara surga, otomatis surga itu pasti dikasih. Makanya dalam Thariqah Tijaniyah janjinya adalah surga a'la illiyin, surga paling tinggi. Ya kalau sudah yang dicita-citakan adalah menjadi kekasih Allah, cinta dan dicintai oleh Allah,
ya otomatis surganya dikasih yang terbaik oleh Allah, ya dunianya dengan sendirinya. Akan tetapi ini juga pulang nanti kita sudah tidak usah kerja, letar dulu ya, harus lengkap ya. Orang hidup itu ya ada kondisinya, makomnya ada makom ikhtiar, ada makom tajrid. Di Jakarta ini dulu minta tajdid, bilangnya tajrid. Tajdid artinya baiat apa? Dia baiat ulang, diperbarui. Tajdid dari kata jadid, baru. Tajdid memperbarui baiat. Tajdidul baiat. Kalau tajrid ya, itu artinya ya hatinya menyendiri, memfokus, hanya berkhidmat kepada Allah dan tidak mikir dunia sama sekali. Lalu orang-orang yang sudah dapat tugas dari Allah untuk itu, jangan turun ke lapangan. Jadi kalau Anda sudah jadi camat, jangan masuk got. Urusan got itu urusan pasukan kuning. Itu tidak menyebut saya. Tidak ikut. Nah ini, ya kan? Jadi sudah ada bagiannya sendiri. Kalau direktur itu jangan pegang engkol. Yang namanya direktur tetap duduk di kantornya, lakukan tugas sebagai direction, memberikan direction, pengarahan-pengarahan, kebijakan-kebijakan, itu tugasnya direktur. Mengarahkan pegawai itu tugasnya manajer. Bekerja di lapangan itu tugasnya pekerja. Nah, sekarang Anda ini levelnya apa? Jadi kalau memang masih tingkat pekerja atau tingkat manajer, memang Anda harus kerja. Tandanya apa? Kalau Anda diam putar tasbih, tidak ada duit, tetap tidak punya duit, berarti bukan di situ tempatnya. Cepat turun ke tempatnya yang asli. Itu. Kalau Anda memang sudah mau dijadikan direktur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda kalau kerja apapun tidak ada yang jadi. Ketika Anda diam, Allah datangkan rezekinya. Itu tandanya orang berada di makom dan tajrid. Oleh karena itu, madu ala makanatikum, bekerjalah kamu, berbuatlah sesuai dengan makannya, sesuai dengan makomnya. Tajrid atau ikhtiar. Ya, orang yang ikhtiar makom kasab, makom ikhtiar pas diem, berarti dia serakah di bidang makom. Jadi kopral ya sok jadi jenderal. Sehingga bagaimana? Ya bikin sendiri tokat komando. Di kantor wirawiri dengan bajunya ya, di kantornya pakai pangkat jenderal. Padahal bukan jenderal, kalau keluar kantor dia dibuka pangkat jenderalnya. Habis gitu pakai pangkat jenderal, bercermin. Setelah bercermin ketawa sendiri. Hebat saya. Nah, itu bahaya. Lama-lama dibawa keluar itu pangkatnya, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Jadi tidak ada orang ngomong, ya ngomong sendiri. Nah, itu orang yang apa? Yang salah jalan dalam ibadah, ya keliru tempat. Karena orang kalau keliru berpakaian itu juga tidak nyaman, termasuk itulah. Orang bukan jenderal pakai baju jenderal. Demikian juga ketika jadi jenderal, jangan membawa tank. Tank itu urusan kopral. Betul pada? Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Ya, kita kembali kepada urusan jadi murid yang benar, yang baik adalah ya bagaimana mengikuti arahan gurunya. Di antara syarat jadi kita jadi murid, mengerjakan wirid sebagaimana mestinya.
Kemudian kewajiban yang lain kita fokus, ya, qasrul himmah, memfokuskan himmah kita, hati kita dengan satu guru, yaitu siapa? Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu. Sehingga kita kalau memang merasa Tijani, semua tidak usah dilihat lagi. Jadi sebaiknya jangan baca kitab-kitab tasawuf dari wali lain, nanti bingung. Ini saya lihat di Facebook Ikhwan Tijani, yang ini, oh ini wali ini keramatnya ini. Ya saya juga kadang-kadang nyebut keramatnya wali lain bukan berarti mempromosikan mereka, perbandingan. Padahal dibutuhkan ini wali, tadi wali ini keramatnya begini, keramatnya ini, karena kita menjelaskan tentang karomah dan punya sedisi seperti ini. Ya kalau yang ada di Facebook itu bicara wali lain, tanpa memang hanya mempromosikan itu karena kagum. Lah itu namanya iltifat. Hatinya sudah serok. Bisa-bisa dipecat sama Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu. Kenapa di antara larangan dalam thariqah adalah al-iltifat, serong atau menoleh, ya, menoleh kepada wali yang bukan gurunya. Kenapa dalam berthariqah kita sebagai murid di antaranya mempunyai sifat seperti perempuan? Perempuan jadi istrinya satu laki-laki bisa. Ada 4 perempuan punya satu suami bisa. Tapi satu laki-laki tidak bisa, satu perempuan tidak bisa jadi istri 2 laki-laki atau lebih. Dan hati kita hanya satu, sehingga ya mahabbah yang tulus tidak bisa dibagi-bagi ke yang lain. Oleh karena itu dalam thariqah Tijani dilarang, larangan utamanya dalam thariqah Tijani ngambil wirid thariqah lain. Wirid apa? Wirid wajib, bukan wirid ikhtiari. Bagaimana kalau wirid ikhtiari? Tidak membatalkan, tapi membahayakan. Makanya saya care banget ya dengan para ikhwan. Tidak usah sudah. Kenapa? Ya, baca surat Fatih sekali, baca yang lain ribuan tahun tidak selesai, pahalanya masih lebih gede surat Fatih. Kok masih nolak-nolak dengan yang lain? Jadi adabul iltifat, tidak boleh iltifat, tidak boleh serok, tidak boleh noleh dengan yang lain. Bagaimana bentuk iltifat? Bi ziyaratil auliya, dengan cara menziarahi wali. Jadi konkretnya iltifat adalah ziarah wali di luar Tijani. Di Jawahirul Ma'ani, ya, yang dilarang adalah wali yang masih hidup. Adapun wali yang sudah wafat boleh. Itu di dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Tapi di kitab-kitab Tijani yang ditulis setelah Jawahirul Ma'ani adalah al-ahya wal amwat, baik wali yang masih hidup termasuk wali yang sudah wafat. Kenapa kok begitu? Ini banyak yang tidak tahu. Makanya kapan hari ada ya Ustadz 2 orang datang, karena setelah baca kitab Jawahirul Ma'ani dapat keterangan seperti itu. Sementara ya saya menjelaskan ada musyatul awliya al-ahya wal amwat.
Kemudian saya jelaskan, saya dulu juga bingung karena di Jawahirul Ma'ani yang wadifah itu belum wajib, tapi di rimah wajib. Sehingga kalau baca Jawahirul Ma'ani tidak wajib wadifah. Ternyata setelah saya bertanya, pertama waktu itu saya bareng almarhum satu mobil dengan Kiai Muhammad Tijani Jawahari. Ya. Kemudian ya menyikapi ada pengajian di Jakarta, jelasin wadifah tidak wajib. Dasarnya Jawahirul Ma'ani. Ya, katanya baca Jawahirul Ma'ani terus bilang begitu. Akhirnya saya tanya kepada Kiai Tijani Jawahari Madura. Kata beliau, permasalahannya Syed Ali Harazim itu wafat mendahului Syed Syekh dalam satu riwayat 14 tahun. Wafat duluan. Dalam riwayat yang lain 16 tahun mendahului Syekh. Jadi Syed Syekh umur 80 tahun wafatnya. Jadi Syed Ali Harazim wafat itu pada umur Syekh pada umur 56 tahun. Itu. Pada saat itu satu-satunya kitab yang ditulis Syed Ali Harazim. Setelah Syed Ali Harazim wafat, ini banyak perubahan-perubahan. Wadifah yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Hailalah tadinya juga tidak wajib menjadi wajib. Akhirnya auratul lazimah ada 3. Kalau di Jawahirul Ma'ani auratul lazimah hanya wirdus shabah dan wirdul masa. Wadifah dan hailalah belum wajib. Wadifah kalau kita baca di Jawahirul Ma'ani adalah istighfar 100. Surat Fatihnya 100. La ilaha illallah 200. Jawharatul Kamal 11. Itu kalau di Jawahirul Ma'ani. Setelah itu Nabi mewajibkan wadifah dan formasinya Nabi yang menentukan. Istighfarnya yang tadinya hanya astaghfirullah diubah oleh Nabi menjadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 30 kali. Al-Fatih yang tadinya 100 dikurangi jadi 50, la ilaha illallah yang 200 jadi 100, Jawharatul Kamal yang 11 menjadi 12, di mana yang ke-12 menjadi doanya. Makanya ketika 12 kita ngangkat tangan. Ini perlakuan rahimakumullah. Jadi kita sebagai murid kalau ingin benar-benar jadi muridnya Syekh Tijani, sebaik-baiknya murid tidak boleh tolak-toleh dengan guru lain, termasuk kepada amalan guru yang lain. Loh, kok Tijani keren banget, kok sombong banget, ada yang ngomong begitu. Itu. Jadi saya dengar, karena saya jelasin itu, ada yang nanggapi sombong banget. Jadi ini bukan saya bukan pakai sombong-sombong. Itu. Ini ketentuan yang ada dalam Thariqah Tijani. Saya berkewajiban menjelaskan. Saya tidak punya hak nambah-nambah. Jadi kenapa kok dilarang ziarah wali lain? Contoh, banyak contohnya Thariqah yang lain. Termasuk juga dilarang mengambil wirid Thariqah lain. Ini banyak yang keberatan. Kemudian dibanding-bandingkan ini katanya ini, tolong. Ya, kalau kita bicara Islam, Quran patokannya, benar atau tidak? Hadis Nabi penjelasannya, ijma' ulama lebih detail lagi kalau kita ingin mengerti Quran dan hadis. Kemudian kalau kita ingin tahu Thariqah Tijani,
kitab Tijani patokannya, jangan pendapat si A si B. Kenapa? Yang menentukan syarat rukun dalam thariqah Tijani bahkan adabnya Rasulullah, pelaksananya Syekh radhiyallahu anhu. Kalau dalam Islam yang menentukan hukum dalam Islam Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pelaksana yang dapat amanat untuk mengamalkan dan menyebarkan. Thariqah Tijani, thariqah Muhammadiyah, thariqahnya Rasulullah yang diamanatkan ke Syekh Tijani untuk diamalkan dan disebarkan. Sehingga uswahnya Tijani Syekh Tijani. Mohon maaf, bukan muqaddam. Muqaddam yang sesuai dengan Syekh Tijani itu wajib diikuti. Yang tidak, siapapun tidak wajib. Itu. Kalau mereka tidak sesuai dengan Syekh dengan kesengajaan, sudah jelas baca kitabnya sendiri, Syekh mengatakan A, dia mengatakan B, ya bisa-bisa batal thariqahnya. Kenapa? Ya ini. Karena dalam syarat thariqah Tijani, syarat nomor 8 al-i'tiqad. Yakin dan mengikuti. Sami'na wa ata'na. Kalau kita sudah bicara tasawuf, sistem pendidikan dalam tasawuf sami'na wa ata'na dan tidak boleh tanya. Itu. Seperti Al-Khidir dengan Nabi Musa. Demikian juga tentang bagaimana kita qasrul himmah, memusatkan himmah hanya kepada syekh, tidak mandang dengan yang lain, merem dengan yang lain, seperti meremnya seorang perempuan setia hanya memandang pada suaminya. Tidak pernah terbesit minta belanja pada laki-laki lain. Tidak pernah terbesit duduk berdampingan dengan yang lain. Kita sebagai murid hanya ingin mendapatkan apa yang dari Syekh radhiyallahu anhu. Kenapa? Itulah yang diridhai oleh guru. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, bisa memberikan ampunan pada macam-macam dosa. Bahkan ada orang membunuh 100 orang diampuni oleh Allah. Dalam perjalanan menuju taubat belum bertaubat. Tengah perjalanan mati, selangkah lebih dekat ke tempatnya bertobat, sudah diampuni seluruh dosanya, membunuh orang 100. Padahal dosanya membunuh orang satu aja sama dengan membunuh seluruh manusia. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dosa Allah bisa ampuni, tapi satu tidak ada ampunan, serok, syirik. Khusus syirik dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beramal haji 100 kali, syirik 1 kali, hapus semua. Kalau tidak segera kembali, kafir dan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa syirik. Dan Nabi pun juga paling tidak senang kalau punya umat syirik kepada Nabi lain. Oleh karena itu, memang kita tidak dilarang kirim Fatihah pada Nabi yang lain, tidak dilarang. Tapi ketika kita kirim Fatihah pada Nabi yang lain, jangan sampai istimdadnya sama dengan istimdadnya pada Rasulullah, itu bisa putus hubungannya dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, demi amannya saya tidak pernah nganjurin ilah hadrat pada nabi yang lain. Kenapa? Bahaya. Boleh ikhwan Tijani tawassul dengan para nabi, boleh. Tawassul dengan sahabat, boleh. Itu. Tapi untuk yang para nabi ini tidak boleh istimdadnya mempunyai kadar yang dekat saja dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Allah Maha Pencemburu dan Rasulnya juga sangat cemburu. Sehingga pada suatu hari Sayyidina Umar pegang kitab Taurat. Kemudian ketahuan sama Rasulullah. Ditanya, ya Umar apa itu? Ya tidak bisa ngeles dari Rasulullah. Taurat ya Rasulullah. Kenapa kamu kok baca Taurat?
untuk tambahan wawasan. Nabi ya dengan wajah memerah karena marah. Apa tidak cukup Quran bagi kamu? Oleh karena itu saya pun juga kalau sudah melihat kayak gitu, ya timbul amarah saya. Apa tidak cukup saya Tijani bagi kamu? Gitu aja. Oleh karena udah, tak usah macam-macam. Kenapa? Bukan saya yang memutuskan Anda, tapi Anda yang memutuskan Anda dari Syekh Tijani. Kalau Anda minta, iya, minta anggai, saya bisa mengatakan iya, enggak apa-apa, itu saja. Tapi Syekh Tijani ini cemburunya sangat besar. Kenapa? Mewarisi cemburunya Rasulullah, dan Rasulullah mewarisi cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa bisa diampuni oleh Allah, segede apapun. Tapi syirik Allah paling tidak senang dan tidak akan memberikan ampunan. Jadi kalau kita ingin benar, ingin jadi murid sejati, qasrul himmah. Jadi memfokuskan perhatian hanya kepada satu guru, Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Dan saya menyatakan, man arfani faqad arafani wahdi. Yang tahu saya cukup tahu dengan aku. Artinya tidak usah tolak-tolak dengan yang lain. Jadi sekali lagi saya disebut mengatakan, man arfani faqad arfani wahdi. Yang tahu aku maka cukup baginya, cukup tahu aku, tidak perlu nyari yang lain, tidak perlu nyari wali yang lain. Kenapa? Ya, beliau mendapatkan warisan cemburu yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati. Kemudian dan para guru sufi itu punya etika sama yang lain, sama dengan guru fikih dan sebagainya punya etika satu sama yang lain. Kenapa? Pantang nerima muridnya guru lain yang masih terikat dengan gurunya. Pantang. Coba kamu sekolah di SMP 1, belum dicoret, belum apa-apa, belum pamit, langsung pindah ke SMP 2. Kelas 2 pindah di kelas 2, diterima apa enggak sama SMP 2? Ya. Tidak, kecuali dapat surat dari SMP 1. Kalau ketahuan Anda nyelonong-nyelonong ke sekolah yang lain, diapain sama sekolah yang lama? Keluarin. Bisa dikeluarin. Demikian juga dalam thariqah. Ada juga seorang aulia yang punya zawiyah di atas gunung, karena ya para aulia itu banyak aneh-aneh ya. Zawiyahnya di atas gunung, sehingga kalau mau datang ya harus naik gunung. Kemudian kalau mau butuh di bawah, ada kolam di bawah gunung. Itu. Ada calon murid datang, saya ingin jadi muridnya tuan guru, mandi dulu. Ya, setelah mandi balik, sudah tuan guru, mandi lagi, belum bersih. Sampai mandi 3 kali bolak-balik, akhirnya guru itu nyuruh muridnya untuk memberitahu maksudnya perintah mandi tadi. Yang dimaksud mandi adalah membersihkan dirinya dari pengaruh dan amalan, termasuk etika guru-guru sebelumnya. Sehingga kata murid tadi, ya kepada calon murid, sampean harus datang pada tuan guru laksana cangkir yang sudah dicuci dan tidak terisi apapun. Baru beliau berkenan menuangkan minuman yang telah dibuatnya. Kalau Anda membawa cangkir-cangkirnya itu ada bekasnya kopi, maka minuman tuan guru tidak dituangkan ke cangkir sampean. Demikian juga ketika Anda ingin jadi murid beliau, hati sampean kosongkan dari anasir semua guru sebelumnya, harus dibuang. Jadi guru yang lain sama kayak begitu. Syekh Tijani pun seperti itu, mensyaratkan kalau dia telah punya wirid thariqah lain, maka wirid thariqah itu harus ditinggalkan dan tidak balik selamanya.
Itu. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi murid sejati seperti itu. Tingkatan murid sejati ini terakhir. Ya. Bagaimana seorang murid dengan guru? Ada murid dengan guru, hubungannya yang penting dapat pelajaran. Contohnya di sekolah, datang ke sekolah untuk dapat pelajaran. Kalau dapat pelajaran ini itu senang sudah. Dan setelah itu bayar SPP, merasa sudah membeli, selesai tidak ada hubungan guru lagi dengan murid. Ada apa tidak? Ada. Cukup dapat ijazah, selesai, sudah tidak ingat lagi dengan gurunya. Kenapa? Sudah bayar SPP dan sudah merasa membeli. Jadi ada ikhwan tijani dengan sedih seperti itu. Jadi perhitungan. Oh, saya sudah bayar, makanya ya, hati-hati. Kemudian ada murid yang datang kepada gurunya laksana seorang hamba. Makanya orang-orang zaman dulu, zaman abah saya, itu kalau diantar ke pesantren bukan untuk belajar, untuk ngabdi kepada kiai. Kalau sekarang untuk belajar. Kenapa? Etikanya tidak tahu. Kalau etika orang dulu, datang kepada guru, diserahkan anaknya, ini kiai, saya serahkan anak saya untuk ngabdi pada jenengan. Terserah jenengan. Mau diajari atau tidak, terserah. Karena guru macam-macam. Ada muridnya dibiarkan aja. Setelah itu suruh pulang. Pintar sudah. Ada yang diajarin siang malam tidak pintar-pintar. Ada kan? Ya, tapi guru ya, orang-orang yang diberi karunia oleh Allah aneh-aneh kalau ada yang sengaja dibiarkan muridnya, tidak diajarin, tidak diapain, tapi diajar secara rohani. Muridnya tidak tahu kalau diisi secara rohani. Itu. Ya orang yang tidak ngerti dengan kinerjanya HP pakai Bluetooth, tidak tahu kalau lagi dikirim dengan Bluetooth. Ya karena nggak tahu, udah dibuka-buka, akhirnya udah nyantol. Dan kalau tahu kalau lagi di Bluetooth, diam. Makanya kalau coba di Bluetooth digini-giniin, nyambung kemana? Nah, kalau di Bluetooth harus diam. Nah, kalau diam, tenang-tenang pindah pulang, tinggal diterima. Jadi kalau sudah dikirim via Bluetooth, tidak usah ngetik. Orang banyak kalau tidak ngetik tidak belajar. Padahal orang memindahkan ilmu tidak harus ngetik, tidak harus nerangin di papan. Itu. Dan orang zaman dulu banyak kiai-kiai didatangi oleh tuan muridnya. Saya serahkan anak saya untuk ngabdi, bukan untuk belajar. Karena ngabdi siang malam melihat gurunya berbakti pada guru itu dengan hati yang bersih. Sampai hati guru benar-benar nganggap si murid ini sebagai ya orang yang beliau paling sering, orang yang paling percaya. Karena sudah percaya, ya di Bluetooth sudah selesai. Banyak kiai-kiai yang punya pesantren gede itu sistem Bluetooth. Termasuk Muqaddam Syekh Al-Arabi Gitir itu sistem Bluetooth. Doktor fikihnya, jadi dia jadi fakih 3 hari. Itu jadi fakih 3 hari, padahal kalau kuliah berapa tahun jadi doktor. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi murid. Kemudian ada murid lebih dari itu, bagaimana menjadi khalifah gurunya. Jadi bukan hanya ngabdi, jadi dia meleburkan diri dengan gurunya. Jadi segala sesuatu yang diucapkan kata guru begini, kata kiai begini, kata sehingga dirinya tidak ada. Cara berpakaian ditiru pakaian gurunya, sehingga dia merasa bangga kalau dia berpakaian mirip dengan gurunya. Cara berbicara niru
cara bicara gurunya, cara jalannya, semua ditiru. Kenapa? Karena tingginya mahabbah yang ada di hatinya, sehingga sampai merasa dirinya tidak ada, yang ada hanya guru. Sehingga ketika wirid pun tidak merasa baca wirid, kecuali dirinya telah menjadi bagian dari gurunya, dan yang keluar dari lisannya bukan suaranya tapi suara gurunya. Bisa Ikhwan kalau kayak gitu. Dengan ada juga diantaranya aurat-aurat thariqah Tijaniyah, itu aurat ikhtiariyah, itu ada ya. Bukan hanya kesyek, jadi sampai kepada menjadikan dirinya membaca wirid, tapi yang membaca Rasulullah memakai lisannya, Rasulullah memakai badannya, sehingga kita wirid bukan berhadapan dengan Nabi, dirinya telah diliput 100% oleh ruhani Nabi dan merasa tidak punya apa-apa. Sholatnya Nabi, sholawatnya Nabi, dan semua, dan dia tidak merasa apapun, tidak. Sehingga jangan heran karena merasa sholatnya Nabi dan sebagainya, dan Nabi sudah benar-benar memberikan sesuatu asrar dari ibadahnya kepada yang bersangkutan, sehingga ya khatam Quran ya 5 kali 10 kali tiap hari, tidak usah heran. Itu kenapa? Ya bukan rohani dia, tapi rohani Nabi sudah menjadi asrar dari rohani yang bersangkutan. Ya caranya yaitu tadi, kosongkan dari yang lain, buang semua yang tuanya, gurunya. Karena ya itu tadi, seperti perempuan maba, kan ada perempuan mata keranjang, itu diterima, itu diterima, punya anaknya siapa? Itu yang bahaya. Tapi kalau perempuan setia, punya anak, ini anaknya si A ini dah, anaknya suami. Demikian juga seorang murid yang sejati, sampai kata Syekh Abdurrahim Abbasi bilang kepada saya, Yunus, etikot, keyakinan, ada asas, ini pondasi. Kalau kamu etikotnya sudah benar kepada Syedisi, maka Syedisi akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Itu etikot kepada Syedisi. Adamul intikot, tidak boleh mentang sedikit pun. Mau jadi murid terbaik, gurunya ngomong begini, enggak, katanya Kiai sana begitu, kira-kira dia apa? Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah, kita kalau ingin jadi murid yang sejati kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, itulah syarat-syaratnya dan syarat-syarat yang lain yang tercantum dalam kitab-kitab Thariqah Tijaniyah, di mana sebelumnya 29. Jadi syarat, kewajiban, larangan, termasuk yang membatalkan, caranya wirid dan semuanya, jumlahnya kalau di Jawahirul Ma'ani 29. Yang saya tulis di buku saya menjadi 30. Kenapa kok 30? Ya, karena larangan ada muziarah, di situ juga ada kewajiban hurmatul aulia. Jadi kita memang tidak boleh ziarah kepada wali lain, tapi kita wajib hormat dengan semua aulia. Itu sampai jatuh. Makanya akhirnya hitungannya jadi 30. Seperti itu para ikhwan rahimakumullah. Jadi semoga kita dengan mendapatkan penjelasan ini, kita benar-benar jadi ikhwan Thariqah Tijaniyah yang sempurna, khas dan khas dari muridnya Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Dan semoga kita akhir hayat kita dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan wa musyafa'atan. Ya, karena ikhwan Tijani yang benar pasti yaqdat dengan Rasulullah. Jadi kalau mau mati baru mimpi Rasulullah, berarti ada yang koslet dari bayatnya, tapi mahabbahnya masih, tapi bayatnya putus, bisa gara-gara ziarah wali atau yang lain. Sehingga ya tanpa disadari putus talinya dengan Syekh,
tapi mahabbahnya masih nyambung, tetap dapat karomah, ya bermimpi Rasulullah. Kalau benar ikhwati jadi pasti wajib bahkan jatuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semoga mendapatkan yang jatuh dengan catatan itu tadi, syarat-syarat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Demikian, Allahumma surna fi zumrati abdil faidid tijani wa amitana bimadadi khatmil awliya'il idmani bibarakati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.